Selamat pagi Pak dan teman-teman. Pada kesempatan ini kami kelompok 11 atas nama Akwilu Balu, Kristiani Griselia Lobo, Grensa Malela akan mempresentasikan materi tentang merancang dan mengelola jasa. Jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu. Produksinya bisa terkait dan bisa juga tidak terikat pada suatu produk fisik. Kategori-kategori bauran jasa. Ada tawaran. Tawaran yaitu suatu perusahaan ke pasar sering mencakup beberapa jasa. Komponen jasa dapat berupa bagian kecil atau bagian utama dari seluruh tawaran tersebut. Ada 5 kategori bauran jasa. Yang pertama, barang berwujud murni. Tawaran tersebut terutama terdiri atas barang berwujud seperti pasta gigi dan lain-lain. Tidak satupun jasa menyertai produk tersebut. Yang kedua, ada barang berwujud yang disertai jasa. Tawaran terdiri atas barang-barang berwujud yang disertai oleh satu atau beberapa jasa. Contohnya seperti mobil. Yang ketiga, campuran. Tawaran tersebut terdiri atas barang dan jasa dengan bagian-bagian yang sama. Misalnya orang yang pergi ke restoran untuk mendapatkan makanan atau layanan. Yang keempat, ada jasa utama yang disertai barang dan jasa. Tawaran tersebut terdiri atas jasa utama bersama jasa tambahan atau barang pendukung. Misalnya, penumpang pesawat terbang membeli jasa angkutan. Perjalanan tersebut meliputi beberapa barang berwujud, seperti makanan, minuman, dan majalah penerbangan. Jasa tersebut memerlukan barang padat, modal, pesawat udara untuk merealisasikannya. Tetapi jenis produk utamanya adalah jasa. Yang kelima, ada jasa murni. Tawaran tersebut terutama terdiri atas jasa, misalnya mencakup penjagaan bayi atau contoh pada gambar. Ada kategori-kategori bauran jasa berdasarkan generalisasi jasa. Yang pertama dibedakan berdasarkan berbasis peralatan atau orang, contohnya fitness. Yang kedua, mengharuskan kehadiran klien atau tidak, contohnya psikiater. Yang ketiga, ada kebutuhan perorangan atau kebutuhan bisnis. Yang keempat, ada tujuannya laba atau nirlaba, contohnya yayasan. Karakteristik jasa dan implikasi pemasarannya. Yang pertama, tidak berwujud. Berbeda dari produk fisik, jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, atau dicium sebelum dibeli. Contohnya, orang yang menjalani operasi wajah tidak dapat melihat hasil yang sesungguhnya sebelum ia membeli jasa tersebut. Antara lain meliputi yang pertama ada tempat, yang kedua ada karyawan, yang ketiga ada peralatan, yang keempat ada materi komunikasi, yang kelima ada simbol, yang keenam ada harga. Yang kedua ada tidak terpisahkan. Biasanya jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. Hal ini tidak berlaku bagi barang-barang fisik yang diproduksi, disimpan sebagai persediaan, didistribusikan melalui banyak penjual, dan dikonsumsi kemudian. Jika seorang memberikan jasa tersebut, penyediaannya adalah bagian dari jasa tersebut. Yang pertama, bekerja dengan kelompok besar. Yang kedua, bekerja lebih cepat. Yang ketiga, melatih lebih banyak penyediaan jasa. Yang keempat, ada bervariasi. Kualitas jasa tergantung pada siapa yang menyediakan jasa, waktu, tempat, dan bagaimana cara mereka disediakan sangat bervariasi. Yang pertama, ada menciptakan prosedur perekrutan dan pelatihan yang baik. Yang kedua, ada standarisasi proses pelaksanaan jasa di seluruh organisasi. Yang ketiga, ada memantau kepuasan pelanggan melalui sistem saran, keluhan, survei pelanggan, dan belanja perbandingan. Yang keempat, ada mudah lenyap atau tidak tahan lama. Jasa tidak dapat disimpan. Sifat jasa yang mudah rusak tersebut tidak akan menjadi masalah apabila permainan tetap berjalan.
Yang pertama ada penetapan harga diferensial, yang kedua ada mengusahakan permintaan untuk periode yang tidak sibuk, yang ketiga ada jasa pelengkap, yang keempat ada sistem pemesanan, yang kelima ada karyawan paruh waktu, keenam rutinitas efisiensi pada jam sibuk, ketujuh meningkatkan partisipasi konsumen dalam tugas, 8 fasilitas untuk perluasan. 3 jenis pemasaran dalam industri. Yang pertama ada pemasaran internal, kedua pemasaran eksternal, dan pemasaran interaktif. Pemasaran eksternal menggambarkan pekerjaan biasa untuk menyiapkan, menetapkan harga, mendistribusikan, dan mempromosikan jasa tersebut kepada konsumen. Pemasaran internal menggambarkan pekerjaan untuk melatih dan memotivasi karyawannya untuk melayani pelanggan dengan baik, yang berarti perusahaan jasa harus secara efektif melatih dan memotivasi karyawan yang berhubungan dengan pelanggan, dan semua karyawan yang memberikan jasa mempraktekkan orientasi pelanggan yang sebenarnya. Pemasaran interaktif menggambarkan kemampuan karyawan dalam melayani konsumen, yang berarti kualitas jasa pelayan sangat tergantung pada kualitas dari interaksi pembeli dan penjual selama jasa diberikan. Jadi dalam bisnis jasa, pelanggan dan karyawan harus berinteraksi secara efektif untuk menciptakan nilai superior selama berlangsungnya pembelian jasa. Yang berikut mengelola diferensiasi. Tawaran, paket jasa primer, paket jasa sekunder. Penyerahan, melatih dan memperkerjakan orang untuk penyerahan jasa. Mengembangkan lingkungan fisik yang lebih menarik, merancang proses penyerahan jasa dan lebih unggul, citra, simbol, atau merek. Mengelola mutu jasa, komunikasi dari mulut ke mulut, kebutuhan seseorang, pengalaman masa lalu, jasa yang diharapkan, konsumen, pemasar, persepsi mengenai jasa, pemberian jasa, komunikasi eksternal ke konsumen, pengubahan persepsi ke spesifikasi dengan harapan konsumen, pengelolaan persepsi yang berkaitan dengan harapan konsumen. 5 kesenjangan yang mengakibatkan kegagalan penyampaian jasa. Yang pertama, kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Yang kedua, kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesifikasi mutu jasa. Kesenjangan antara spesifikasi mutu jasa dan penyampaian jasa. Kesenjangan penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. Kesenjangan antara jasa yang dialami dan jasa yang diharapkan. 5 penentu mutu jasa. Yang pertama, keandalan atau reliability, kemampuan melaksanakan jasa yang dijanjikan secara terpercaya dan akurat. Yang kedua, daya tanggap atau responsif, kemauan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat. Yang ketiga, kepastian atau assurance, pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan. Yang keempat, empati atau empathy, kesediaan untuk peduli memberi perhatian pribadi kepada pelanggan. Yang kelima, berwujud atau tangibly, penampilan fasilitas fisik, peralatan, petugas, dan materi komunikasi. Konsep strategi. Yang pertama, komitmen manajemen puncak. Salah satu contohnya McDonald's, yang memiliki komitmen yang mendalam terhadap mutu dan jasa, yang dimana manajemen perusahaan ini tidak hanya memandang kinerja keuangan setiap bulan, tetapi juga kinerja layanan, yang dimana menekankan pentingnya terus-menerus mengukur masing-masing gerai McDonald's berdasarkan pemenuhan kualitas, pelayanan, kebersihan, dan nilai value. Yang kedua, standar tinggi. Kita dapat membedakan perusahaan yang hanya menawarkan jasa yang baik dengan perusahaan yang menawarkan jasa terobosan yang mempunyai standar 100% bebas kesalahan.
contohnya FitX. Yang ketiga, teknologi swalayan. Banyak interaksi jasa antara manusia digantikan oleh teknologi swalayan. Salah satu contohnya ATM Mandiri, yang dimana mempermudah di dalam transaksi. Yang keempat, sistem pemantauan, yaitu mengumpulkan pengukuran suara untuk menyelidiki kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan. Salah satu contohnya perusahaan Toyota. Yang kelima, memuaskan keluhan pelanggan, yang dimana pelanggan yang keluhannya diselesaikan dengan memuaskan sering menjadi lebih setia kepada perusahaan daripada pelanggan yang tidak pernah dipuaskan. Salah satu contohnya perusahaan Pizza Hut. Strategi jasa purna jual. Yang pertama, garansi produk. Yang kedua, audit mutu. Yang ketiga, jaminan tanggal kedatangan barang. Yang keempat, kelonggaran tukar tambah. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.